Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita masih belum bisa ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara onsite. Namun kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah topik tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, jika pada hari ini walaupun kami belum bisa beribadah secara onsite di dalam memperingati kenaikan Engkau di surga, namun kami masih Tuhan berikan kesempatan merenungkan tentang kenaikan Engkau di surga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menyiapkan hati dan pikiran kami, tolonglah kami, sapalah kami, kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, Yesus datang dari dan kembali kepada Bapa. Teks firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-28 dan Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kemudian di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, LAI memberikan sebuah judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam pengajarannya sering menggunakan perumpamaan atau kiasan-kiasan agar para pendengarnya lebih mudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Penggunaan kiasan atau perumpamaan oleh Yesus menunjukkan kondisi rohani murid-muridnya yang sulit, tidak dapat memahami kebenaran rohani. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dalam hati mereka yang membuat para murid paham dan sadar bahwa Allah benar-benar ada dan mengasihi mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kecenderungan manusia, bahkan sebuah kenyataan bahwa manusia apabila mempercayai sesuatu hal memerlukan sebuah bukti nyata, sehingga dari bukti itu mereka yakin atau mereka beriman. Iman atau keyakinan seperti itu tentunya sangat lemah. Namun Tuhan menegur mereka yang lemah itu, termasuk menegur kita yang ragu-ragu atau tidak percaya. Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun manusia percaya, setengah percaya, ragu-ragu, atau tidak percaya sekalipun kepada Tuhan, tetapi kebenaran di dalam Tuhan Yesus adalah kebenaran yang absolut. Artinya, kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh percaya atau tidak percayanya manusia. Karena kebenaran dalam Tuhan Yesus adalah nyata dan absolut. Teks yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 16 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tanpa sebuah kiasan, tanpa sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan secara terus terang bahwa aku datang dari Bapa. Artinya, Yesus memang bukan berasal dari dunia ini. Yesus dari Bapa, berasal dari surga. Dia bukan diciptakan, melainkan dia adalah pencipta yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Kalau kita membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, di sana dinubuatkan tentang Yesus. Dan di dalam Perjanjian Baru dikisahkan tentang kelahiran Yesus, tentang kehidupan Tuhan Yesus,
tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Begitu banyak kisah kehidupan Tuhan di dunia dan mengajarkan tentang kerajaan surga dengan sebuah kiasan-kiasan atau perumpamaan-perumpamaan agar para pendengarnya, murid-muridnya dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Namun perkataan Tuhan Yesus dalam teks ini begitu terang benderang. Tuhan tidak memakai ilustrasi, Tuhan tidak memakai kiasan, bahwa Dia datang dari Bapa, berasal dari surga, dan kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, datang kepada manusia, datang ke dalam dunia dan manusia yang Dia ciptakan sendiri. Tentu dunia dan manusia lebih rendah dari dirinya Sang Pencipta. Dia, Yesus, mau menjelma menjadi manusia untuk menyatu di antara mereka. Disitulah Tuhan Yesus menjalankan misinya, yang meninggalkan surga, meninggalkan istananya yang indah dan mulia untuk hidup di negeri yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus benar-benar memiliki sikap merendahkan diri yang luar biasa. Di dalam Filipi 2 ayat 1-11, Bapak Ibu bisa membaca. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang mengatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan melaksanakan misinya, yaitu agar manusia percaya kepadanya untuk dibawa kepada Bapa di surga. Dia merendahkan dirinya agar manusia percaya kepada Dia dan dibawa di dalam surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukanlah salah satu jalan, salah satu kebenaran, atau salah satu hidup menuju surga. Bukan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Yesus adalah satu-satunya hidup menuju surga. Tanpa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak seorang pun dapat sampai ke surga yang kekal itu. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jelas, Yesus berasal dari atas, dari surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah ragu-ragu. Janganlah tidak percaya lagi. Melainkan percayalah kepada Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Pemilik surga itu yang membawa engkau ke surga. Setelah Tuhan melaksanakan misinya di dunia, kemudian Dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Rasul selanjutnya mengatakan, Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Yesus datang ke dunia dari surga, kemudian Ia kembali lagi ke surga. Ini kita sebut kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang hari ini kita merayakannya. Ia meninggalkan dunia, namun secara roh Ia tetap hadir bersama-sama dengan jemaatnya. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya. Sampai pada kesudahannya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini disaksikan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 9.
Saya akan membacakan kembali di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 40 hari lamanya Yesus bersama murid-muridnya. Setelah kebangkitannya, kemudian setelah itu Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Hari di mana Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberkati mereka. Kemudian naik ke surga. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Secara manusiawi mereka bisa bersedih karena tinggal Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Namun kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan akan naik ke surga, mereka menerima berkat dari Tuhan dan membawa mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Disebutkan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya mungkin mereka ragu-ragu, tidak percaya. Dan mereka hari itu mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Semakin mereka percaya pada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu. Mereka juga bersuka cita, bukan bersedih. Mereka bersuka cita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka penuh dengan sukacita. Karena mereka mengalami Kristus di dalam dirinya. Mereka mendapatkan berkat Tuhan Yesus dalam dirinya, sehingga mereka penuh dengan sukacita. Juga disebutkan, mereka senantiasa berada di bait Allah. Atau dalam konteks saat ini, mereka senantiasa berada di gereja. Mereka suka pergi ke bait Allah. Mereka suka ke gereja. Gereja ada rumah kedua. Mereka penuh dengan sukacita, dengan setia beribadah pada Tuhan. Itu respon mereka ketika mereka tahu bahwa Yesus ada Tuhan dan juru selamat yang naik surga dan memuliakan Allah. Yesus datang dari dan kembali kepada Bapa, mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memang dari surga dan memerintah dari surga karena dia adalah Tuhan yang berkuasa yang menyelamatkan manusia. Tuhan yang berkuasa yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, di dalam Yohanes 3 ayat 13 mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di dunia ini tidak ada seorang pun, saya ulang lagi, di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat membawa kita ke surga. Karena mereka diciptakan dan mereka berasal dari dunia. Mereka bukan berasal dari surga. Mereka tidak bisa membawa kita ke surga. Karena mereka berasal dari dunia, tentunya mereka akan membawa kita ke dunia. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga, yang mengetahui sangat-sangat jelas jalan menuju ke surga. Karena Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, semakin berimanlah, dan andalkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberi sukacita dari surga. Hidupmu penuh dengan kehausan untuk datang beribadah pada Tuhan. Dan hidupmu semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Ku tetap setia